Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang penyelesaian masih tentang persamaan diferensial orde 1. Nah, di sini kita lanjutkan untuk jenis selanjutnya, yaitu yang keenam ya, yang keenam dan ketujuh sekaligus ya. Yang keenam ini kita akan bahas tentang persamaan diferensial linear. Oke, ini untuk yang keenam dan ketujuh merupakan jenis PD linear orde 1 yang terakhir yang akan kita pelajari. Mungkin teman-teman menjumpai jenis PD linear PD orde 1 yang lain di sumber yang berbeda. Silakan bisa membaca semakin banyak semakin baik ya. Di sini karena kita terbatas dengan waktu, saya cukupkan untuk 7 jenis yang sudah kita pelajari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas bab baru lagi ya. Oke. Jenis yang keenam yaitu PD linear. Kita mulai dari kapan suatu persamaan diferensial orde 1 dikatakan linear. Di sini ada catatan ya, bahwa yang kita bahas itu masih orde 1. Jadi nanti ada bentuk yang linear lain tapi orde 2, orde 3 dan seterusnya gitu. Ya, di sini langsung ditampilkan bentuk umum dari PD linear orde 1. Ya, yaitu yang memenuhi persamaan 3.19 ini. Ya. Di sini disajikannya dalam bentuk derivatif ya, dy dx plus pxy sama dengan qx. Dengan px dan qx ini merupakan sembarang fungsi dalam variabel x. Jadi bisa x kuadrat, bisa setengah x, bisa sin x, cos x, dan lain sebagainya. Ya, yang penting sembarang fungsi dalam variabel x. Nah, kemudian di sini yang baku itu adalah y-nya. Ini harus dalam y saja. Ya, tidak bisa y kuadrat, y pangkat 3, sin y. Nah, itu tidak bisa, ini harus dalam y. Karena di sini PD linearnya itu sebenarnya letaknya di y-nya ini ya, y maupun dy dx. Jadi dy dx pun nggak boleh dy pangkat 2 ya, dy pangkat 3 gitu. Ini di sini yang baku, yang dy dx bentuknya harus seperti ini ya, berderajat 1 atau pangkatnya 1 ya. Lalu y di sini untuk px dan qx bebas sembarang fungsi dalam variabel x. Jika ada persamaan diferensial yang memenuhi bentuk umum 3.19 ini, maka kita bisa menyebutnya PD linear. Jadi misal nanti kita jumpai dalam bentuk yang berbeda, misalnya dalam bentuk diferensial yang dx mx ya, m dx plus n dy sama dengan 0, ya kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini, bisa enggak gitu ya. Kalau memang sudah, kalau bisa dan sesuai dengan bentuk 3.19 ini, berarti bisa kita sebut dengan PD linear orde 1. Oke, nah asumsi kita PD yang kita jumpai itu sudah memenuhi bentuk 3.19. Nah, jika seperti itu, penyelesaiannya langsung gunakan teorema 3.7. Ya, di sini misal terdapat PD linear yang memenuhi ini 3.19. Nah, PD tersebut mempunyai faktor integrasi E pangkat integral PX dx. PX-nya itu diambil dari sini. Ya. Nah, tapi di sini
tidak perlu kita ubah. Kalau faktor integrasi kan biasanya ubah dulu ke dalam eksak gitu ya, nanti jadinya bertahap gitu, penyelesaian disubstitusikan dan lain sebagainya. Nah kalau ini tidak, ini lebih ringkas, kita dibantu sama teorema 3.7 yang langsung disajikan rumus solusinya. Ya, langsung di sini penyelesaian umum persamaan tersebut adalah ini. Nah, jadi kalau ini teman-teman mau sistemnya menghafal bisa. Gitu ya. Di sini kita dibantu oleh teorema yang mana sebenarnya ini sudah melalui pembuktian. Jadi kita bisa langsung pakai saja. Solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat negatif integral Px dx dikali integral E pangkat integral Px dx dikali Qx dx plus C. Qx-nya tuh ini. Tuh ya, teman-teman ingat-ingat. Untuk rumusnya langsung kita pelajari contoh. Oke, misal terdapat persamaan diferensial dy dx plus y sama dengan 8 plus 8x. Kita diminta untuk menentukan solusi umum dari PD tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat-lihat, oh ini memenuhi bentuk umum ya, 3.19 yang ini ya. dy dx plus px y sama dengan qx ya. Kenapa memenuhi? Di sini perhatikan dy dx-nya ya, berderajat 1 ya. Lalu y-nya pangkat 1 ya. Lalu berarti di sini tinggal kita tentukan mana yang px dan mana yang qx. Nah, di sini px itu adalah sembarang fungsi ya yang menjadi koefisien y. Yang perlu saya sampaikan tadi ini, bedanya px dan qx itu sama-sama fungsi dalam variabel x. Nah, bedanya apa? Untuk px itu dia fungsinya itu harus yang satu suku dengan y. Jadi dia itu menjadi koefisien y. Ya, di sini kita lihat yang menjadi koefisien y itu adalah 1. Oh, jadi px-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang qx ini adalah sembarang fungsi dalam variabel x, tetapi dia itu yang terlepas dari y, ya, tidak memuat atau tidak satu suku dengan y, gitu ya. Jadi hanya x saja. Oh, berarti kalau yang itu ini nih, qx-nya itu adalah 8 plus 8x. Jadi ini adalah qx. Ya, seperti itu cara teman-teman untuk menentukan px dan qx. Jangan dilihat berdasarkan posisi, karena posisi itu bisa saja ditukar oleh soal. Jadi misal px-nya tuh di sini, qx-nya tuh di sini. Nah, untuk menentukan px qx, teman-teman tetap perhatikan mana yang menjadi koefisien y dan mana yang qx saja yang tanpa bebarengan atau tidak menjadi koefisien dari y, gitu ya. Oke. Lalu kalau pindah posisi pun nanti juga akan mempengaruhi tanda ya. Jadi kita perlu rubah dulu, karena di sini kita kan rumusnya ini disesuaikan dengan bentuk ini. Jadi kalau misal nanti qx-nya awalnya di ruas kiri, saat kita pindah ke ruas kanan, ya nanti qx-nya jadinya berubah tanda, yang sebelumnya positif misalnya jadi negatif. Jadi nanti qx-nya di sini ikutnya tandanya negatif, akan mempengaruhi di rumus solusi umum yang akan kita hitung. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini bisa kita lanjutkan dengan menggunakan langkah-langkah solusi umum persamaan diferensial linear order 1 karena memenuhi bentuk 3.19 dengan px ini dan qx ini. Gitu ya. Oke, tinggal kita tulis ulang berarti rumus ini ya. Cari dulu E pangkat
negatif integral Px dx. Karena Px-nya 1 ya mudah aja ya. Berarti faktor integrasinya itu adalah E. Di sini untuk E pangkat integral 1 dx berarti sama dengan E pangkat X. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus solusi ini ya. Di sini kita masukkan berarti ini E pangkat integral E pangkat negatif X dikali integral E pangkat X, lalu ini Qx-nya ya, dikali 8 plus 8x dx. Nah, tinggal kita cari saja hasil integralnya ini ya. Dikalikan dulu E pangkat X-nya seperti ini. Kemudian dicari teman-teman untuk integralnya bisa menggunakan metode integral parsial ya, atau mungkin dengan rumus yang instan tuh, yang rumus cepatnya itu boleh. Yang penting ya sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Nanti ketemunya seperti ini. Untuk yang ini bisa kita langsung cari dulu 8E pangkat X dx itu integralnya adalah tetap ya 8E pangkat X. Untuk konstantanya ini nanti asumsi kita tuh semuanya kita jadikan satu di akhir ini. Ya, integral ini dan ini kan memuat sembarang konstanta. Ya. Ya nanti kita jadikan satu di sini. Jadi C-nya kita tulis nanti di akhir. Lalu teman-teman tinggal cari ini yang menggunakan integral parsial atau menggunakan metode cepat atau yang lain ya. Silahkan nanti ketemunya jadinya ini. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin siapa tahu ada yang kesulitan, di sini saya sajikan caranya ya. Di sini saya tampilkan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan yang pertama dengan menggunakan integral parsial ya. Di sini untuk yang 8 integral 8x EX dx seperti ini ya, 8-nya kita keluarkan. Nah, kemudian untuk mencari integral E kali E pangkat X kali E pangkat X dx, di sini kita gunakan yang integral parsial dulu ya. Itu ya teman-teman, ingat kembali rumus integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, di sini berarti kita pilih U-nya itu yang kita pilih U yang fungsi yang merupakan bisa kita turunkan sampai 0. Jadi kita pilih U-nya itu yang X ya. Berarti ini dV-nya ya. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. UV min integral V du ya. Berarti di sini 8, U-nya X. Lalu kalau diketahui dV-nya ini berarti kita cari V-nya aja. Karena dV sama dengan E pangkat X dx ya, berarti V-nya itu ya tinggal ini diintegralkan kedua ruas, nanti ketemunya V sama dengan E pangkat X ya. Jadi di sini UV itu adalah X pangkat X kali E pangkat X dikurangi integral di sini V-nya itu E pangkat X, lalu du-nya di sini karena U sama dengan X, maka du-nya sama dengan dx ya. Lalu di sini kita peroleh diintegralkan biasa ketemu ini, lalu plus C. Itu dengan menggunakan integral parsial. Selanjutnya kalau teman-teman mau pakai metode cepat bisa menggunakan seperti ini ya. X dan E pangkat X di sini ya. Untuk yang sebelah kiri yang kita turunkan itu teman-teman cari suku yang bisa diturunkan sampai 0 ya. Lalu yang sebelah kanan, yang kolom kanan ini kita integralkan ya. Di X diturunkan jadi 1 diturunkan 0. Lalu E pangkat X diintegralkan terhadap dx, jadinya E pangkat X. Lalu diintegralkan lagi, jadinya juga sama. Lalu tandanya
selang-seling ya, plus min gitu, karena di sini cuma membuat 2 baris jadi cuma plus dan min aja ya. Jadi dari sini kita peroleh integral x e pangkat x dx sama dengan ini kita kalikan dengan tanda plus, berarti x kali e pangkat x ya. Lalu di sini kita kalikan dengan tanda negatif, jadi dikurangi e pangkat x, lalu jangan lupa plus c. Ya di sini sudah kita peroleh hasil yang sama. Ya, jadi diperoleh ini 8 kali x e pangkat x min e pangkat x ya plus c. C-nya ini sembarang konstanta. Dari sini tinggal kita sederhanakan aja, bisa kita coret ya 8 e pangkat x-nya. Jadi ketemunya diperoleh hasil akhirnya ini adalah 8x e pangkat x plus c. Tinggal kita kalikan buka kurung ya. Jadi diperoleh ini. Jadi ini adalah solusi umum dari PD linier orde 1 bentuk ini. dy dx plus y sama dengan 8 plus 8x. Itu ya. Sederhana ya, tidak sepanjang jenis-jenis yang kemarin kita pelajari. Saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke jenis yang terakhir dari PD linier orde 1 yang kita pelajari gitu ya, yaitu persamaan diferensial Bernoulli ya. Bentuk umumnya seperti apa? Yaitu seperti ini. Teman-teman perhatikan, bentuk umum PD Bernoulli hampir sama dengan PD linier orde 1 tadi. Perbedaannya di mana? Teman-teman perhatikan ya. Yang membuat berbeda itu di Qx-nya ya. Jadi Qx-nya ini ternyata di dalam PD Bernoulli itu fungsi Qx menjadi koefisien dari y pangkat n. Ya, kalau yang tadi kan nggak ada. Ya, ininya hilang, jadi cuma p seperti ini sama dengan Qx. Nah, kalau ada Qx dikali y pangkat n, nah ini berarti PD Bernoulli. Itu ya. Oke, untuk Px ini apa tadi? Ya, sama dengan PD linier orde 1 tadi, sembarang fungsi dalam variabel x, yang mana dia menjadi koefisien dari y. Itu ya, hanya di sini saja letak perbedaannya saya rasa. Tidak masalah ya. Jadi sembarang PD yang memenuhi bentuk ini, maka kita sebut dengan PD Bernoulli. Jadi kalau masih PD-nya itu dalam bentuk diferensial, yang misal m dx plus n dy sama dengan 0, teman-teman bisa rubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Jika memenuhi berarti kita sebut PD Bernoulli, dan solusinya kita bisa gunakan teorema 3.8. Ya, caranya di sini ya. Oke. Kita misal n tidak sama dengan 0 atau 1. Ya. Jadi harus memenuhi ini dulu. Kalau n-nya sama dengan 0 ya jadinya Qx saja kan, Qx kali 1 ya jadinya nanti PD orde 1 yang tadi ya. Kalau 1 ya, kalau n-nya sama dengan 1 berarti Qx kali y ya nanti bisa digabung sama yang di sini, bisa dijadikan 1. Jadinya bukan Bernoulli lagi, tapi ya kembali lagi ke tadi ya, PD linier orde 1. Nah di sini misal n tidak sama dengan 0 atau 1, lalu kita transformasikan ya bentuk ini dengan cara disubstitusikan. Kita munculkan variabel baru z ya. Z sama dengan y pangkat 1 min n. Ya, kita substitusikan ya ini ke dalam PD Bernoulli. Ya, nanti PD tersebut akan berubah menjadi PD linier orde 1 dalam variabel z.
Ya, jadi untuk menyelesaikan PD Bernoulli, kita perlu menggiringnya dulu ya ke dalam PD linear order 1. Lalu nanti solusinya ya diselesaikan dengan menggunakan PD linear order 1 saat sudah berubah itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita menggiringnya? Yaitu dia tadi dengan mentransformasikannya ini dengan cara mensubstitusikan ya Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Nanti akan berubah menjadi PD linear order 1 dalam variabel Z. Tinggal dicari solusinya dengan menggunakan rumus PD linear order 1. Lalu kita gunakan rumus yang tadi ya. Oke, dan nanti jangan lupa kembalikan ya, karena nanti hasilnya kan masih dalam bentuk variabel Z dan X. Nah, kembalikan lagi nanti ke dalam variabel Y dan X dengan substitusikan ulang ini. Ya. Oke, langsung saja kita pelajari contohnya. Nih, misal terdapat PD dalam bentuk seperti ini. dy dx min 5y sama dengan xy kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya coba kita amati ini memenuhi PD apa gitu ya. Kalau untuk PD linear order 1 jelas tidak memenuhi. Kenapa? Karena y-nya itu ada pangkat 2-nya. Ya, y kuadrat. Kalau di linear tadi itu dia tidak ada. Ya. Tidak boleh ada ininya nih. Ya. Nah, jadi di sini kayaknya nih memenuhi PD Bernoulli nih ya. Kok bisa? Karena di sini kita lihat untuk PX-nya ini, dx-nya sesuai ya, derajatnya 1. Lalu QX-nya itu negatif 5 ya, yang menjadi koefisien Y. Lalu, P ya, PX-nya itu negatif 5, lalu yang menjadi QX yaitu X ya, karena dia menjadi koefisien dari Y berpangkat N. Dengan N-nya ini adalah 2. Ya, seperti itu. Nah, jadi PD ini merupakan PD Bernoulli dengan N sama dengan 2. Nah, lalu berarti kita bisa gunakan teorema tadi ya, transformasikan Z sama dengan Y, rumusnya tadi, yaitu Z sama dengan Y1 min N. Nah, di sini karena N-nya sama dengan 2, berarti Y pangkat negatif 1 atau seper Y. Ya, dari sini kita peroleh dz dx-nya sama dengan ini. Bagaimana mendapatkan ini? Teman-teman ingat kembali turunan aturan rantai. Oke, di sini untuk lebih jelasnya aturan rantai saya tuliskan ya. dz dx sama dengan dz dy kali dy dx. Ya, di sini memang untuk penyelesaian PD Bernoulli nanti kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk dz dx. Makanya kita perlu cari dulu dz dx-nya di sini. Nah, dz dx kita bisa cari dengan menggunakan aturan rantai. Mengapa? Karena di sini diperhatikan teman-teman, dz dx kan berarti kita menurunkan z terhadap variabel x. Nah, padahal di sini z-nya itu tidak langsung dalam variabel x, tapi dalam variabel y dulu, ya kan? Nah, jadi di sini kita turunkan dz terhadap y dulu. Kita turunkan z terhadap y dulu, lalu baru y-nya kita turunkan terhadap x. Nih, kalau misal kita coret-coret ya, jadinya kan sama dz dx, ruas kanan dan ruas kiri. Gitu. Nah, di sini tinggal kita substitusikan aja ya, dz dx di sini sama dengan dz dy. Ya, kalau dz dy ini kan bisa dicari sudah langsung. Kalau dz dx kan kita nggak tahu ini nggak tahu hasilnya karena tidak memuat variabel x, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dz dy dulu yang kita carikan bisa seper y itu kalau diturunkan jadinya min y pangkat negatif 2. Lalu jadi di sini ditulis ulang dy dx-nya. Jadi diperoleh dz dx sama dengan
min Y pangkat min 2 dy dx gitu ya. Lalu di sini kita pindah ruas ya. Jadinya diperoleh dy dx-nya itu sama dengan ini. Ya, pangkatnya berubah jadi positif. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Kita lanjutkan. Dari yang diketahui ini, kita substitusikan ke persamaan 3.20. Jadi dy dx-nya kita rubah menjadi ini, min y kuadrat dz dx, lalu min ya 5y sama dengan xy kuadrat. Ketemunya ini dulu ya, bertahap kita merubahnya. Lalu dari sini, karena kita berdasarkan teorema tadi ya, teorema 3.8, kita diarahkan menuju ke PD linear order 1. Jadi gimana caranya teman-teman bisa merubah ini ke dalam PD linear order 1? Di dalam PD linear order 1, dz dx-nya itu dia derajat 1 dan koefisiennya 1 ya. Koefisiennya tidak memuat variabel apapun di sini maupun konstanta lain. Koefisiennya itu 1. Jadi di sini kita coba bagi dengan min y kuadrat untuk kedua ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga di sini jadi 1 ya. Lalu ini dibagi dengan min y kuadrat ya. Jadinya 5 per y. Lalu ini dibagi min y kuadrat juga, jadinya min x. Ya, dari sini masih belum berbentuk PD linear order 1 ya, belum nampak. Kenapa? Soalnya kalau di linear order 1 kan di sini ada y-nya, tapi teman-teman perhatikan, di sini pakainya dz dx. Ya, bukan y. Jadi di sini seharusnya nanti kita perolehnya z. Nah, z itu kan ternyata seper y. Oh, seper y ini jadi bisa kita ubah menjadi z. Ya, jadinya 5z. Nah, dari sini sudah nampak memenuhi bentuk umum PD linear order 1. Ya, dz dx derajatnya 1. Koefisiennya juga harus 1, sudah sesuai. Lalu di sini z ya, pangkatnya 1. Lalu di sini berarti ini yang menjadi px ya. Px-nya sama dengan 5 ya. Lalu ini qx, sembarang fungsi dalam variabel x yang tidak menjadi koefisien z ya, min x qx-nya. Jadi di sini diperoleh PD linear order 1 dalam variabel z dan x. Nah, kalau dalam seperti ini tinggal dimasukkan saja ke dalam solusi rumus solusi PD linear order 1. Teman-teman ingat kembali rumusnya ya. Rumusnya itu yang tadi ini ya. Berarti teman-teman tinggal tentukan dulu faktor integrasinya e pangkat integral px dx, nanti tinggal disubstitusikan ke rumus ini. Oke, karena tadi px-nya itu 5, jadi e pangkat integral 5 dx sama dengan e 5x, e pangkat 5x. Nah, dari sini kita substitusikan ke dalam rumus tadi diperoleh jadinya. Nah, di sini teman-teman berhati-hati, bukan y lagi ya. Ya, teman-teman perhatikan di sini untuk rumus solusi umum PD linear order 1 kan pakainya y sama dengan ini. Nah, kenapa pakainya y? Karena di sini kan dalam variabel y dan x ya. Di sini solusinya tuh y sama dengan. Nah, karena tadi ya yang ini kita PD linear order 1 bentuknya itu dalam variabel z dan x, berarti solusinya y, z. Ya. Ini dalam variabel z dan x, jadinya z sama dengan. Itu ya. Jadi z sama dengan, lalu ini e tinggal disubstitusikan ke rumus tadi ya. E pangkat negatif 5x kali integral e pangkat 5x dikali
untuk Qx-nya itu adalah negatif X dx ya. Disubstitusikan, lalu dicari integralnya. Teman-teman bisa menggunakan tadi yang sudah saya contohkan, bisa menggunakan integral parsial maupun metode cepat atau mungkin metode yang lain silahkan ya. Di sini saya langsung saja karena tadi sudah saya tampilkan contohnya ya, contohnya untuk mendapatkan integral ini. Teman-teman tinggal ikuti saja alurnya ya. Lalu di sini plus C, lalu dibuka kurungnya, diperoleh ini. Nah, dari sini teman-teman jangan berhenti. Mengapa? Karena ini masih dalam variabel Z dan X. Kita perlu merubahnya dulu ke dalam variabel yang sesuai di soal, yaitu Y dan X. Jadi di sini Z-nya kita perlu rubah dulu menjadi Y dengan cara substitusikan ulang karena tadi Z sama dengan seperi Y. Ya, jadi di sini diperoleh seperi Y sama dengan ini. Nah, ini adalah solusi umum dari PD Bernoulli ini. Tuh ya. Semoga teman-teman tidak ada masalah. Untuk selanjutnya bisa mengerjakan latihan agar bisa lebih paham. Oke, demikian teman-teman. Saya rasa cukup untuk penyelesaian PD orde 1. Ya, kita mempelajari, saya cukupkan di 7 jenis ini. Teman-teman jika ingin menambah wawasan silakan bisa mempelajari dari sumber yang lain untuk PD jenis yang lain. PD orde 1 jenis yang lain seperti apa, solusinya seperti apa, itu ya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke bab baru insyaallah. Oke, demikian. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.